Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah arsalahu basyiran wa nadhira. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karb. Saat terasa berat kepada Nabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa berat ketika menjelang ajal beliau. Nabi mengalami ujian, kesulitan ketika sakaratul maut. Sampai-sampai putri beliau yang ada di dekatnya saat itu, Fatimah radhiyallahu anha, itu berkata, ya, faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Ya, apa yang dikatakan oleh Fatimah? Wa karba abtah. Alangkah sulitnya, ya, apa yang engkau alami wahai ayahku. Faqal, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Jadi tidak ada lagi, ya, setelah hari ini tidak ada lagi kesulitan yang akan menimpa ayah. Ini bentuk kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bukan hanya bersabar terhadap diri beliau atas apa yang dialami, termasuk juga menenteramkan orang yang ada di sekitarnya. Jadi beliau menyampaikan kepada putrinya agar tidak cemas dengan perkara itu, karena setelah hari itu tidak ada lagi, ya, keburukan, tidak ada lagi kesulitan yang menimpa. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Dan idealnya memang ikhwafillah, ya, kematian itu menjadi peristirahatan, ya, dari segala macam bentuk keburukan. Ya, makanya ada di antara doa yang sering diajarkan itu oleh para ulama kita, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai peristirahatan bagi kami dari segala macam keburukan. Maksudnya kalau ada keburukan yang ditimpakan kepada kita, sampai saja di dalam kehidupan dunia ini. Ketika kematian datang, tidak ada lagi keburukan yang tersisa. Wa ja'alil mauta, jadikanlah kematian itu sebagai rohah, sebagai istirahat kami min kulli syarr, dari segala macam keburukan. Ya. Dan memang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu ada ungkapan la rohata lil mu'mini min duni liqa'i rabbih. Tidak ada rehat bagi seorang mukmin itu, ya, sebelum dia bertemu dengan Rabb-nya. Nah, jadi memang dalam kehidupan dunia ini, ya, Allah berikan kita momen itu untuk berpayah-payah menyiapkan bekal, ya, mazra'atul akhirah, ini ladang kita, ya, untuk bekal di akhirat. Jadi jangan sampai di dunia ini kita malah berleha-leha, ya, membuang waktu. Jangankan kita beramal buruk, ya, kita menyia-nyiakan waktu saja, tidak beramal soleh saja, kita diam saja, ini ceritanya, diam, tidak beramal buruk, itu saja sudah rugi. Karena jatah waktu itu tidak ada pausnya, tidak berhenti, itu terus habis. Nah, kita mau beramal atau kita diam, tetap habis, ya. Karena itulah, ya, ketika membaca suratul Asr itu kan tuntunannya iman dan amal saleh, ya, dan seterusnya itu, agar manusia itu tidak rugi. Karena jangankan berbuat keburukan, dia diam saja, tidak melakukan keburukan, itu juga sudah rugi, sia-sia waktunya. Bekal dia di akhirat mestinya dia siapkan dalam kehidupan dunia ini dengan penuh kesungguhan. Ya, jadi itu, ya, ungkapan Nabi SAW sekaligus menenangkan putrinya. Nah, singkat cerita, falamma mata, saat beliau telah wafat, ya, Nabi SAW wafat, qalat, putrinya Fatimah radhiyallahu anha berkata, ya abtahu ajaba rabban da'ah, ya, duhai ayahku, engkau telah ayahku telah memenuhi seruan Rabb-nya, ini telah kembali kepada Allah Ta'ala. Ya abtahu jannatul firdausi ma'wah, ya, wahai
aduhai ayahku, surga Firdaus atau Jannatul Firdaus sebagai tempat kembali. Ya abtahu ila Jibril nan'ah. Ya, duhai ayahku, kepada Jibril lah ya berita tentang wafatnya beliau kita sampaikan. Ini sebenarnya ungkapan kesedihan, ungkapan kesedihan dari putri beliau, ya Fatimah radhiyallahu anha. Dan ini juga memberikan ibrah bagi kita bahwa yang namanya kesedihan ketika mengalami musibah, apalagi kehilangan orang yang dicintai, itu sesuatu yang manusiawi, ya. Jadi memang wajar kalau manusia itu bersedih, kehilangan apa misalnya ya, kalau laki-laki kehilangan istrinya, ya, atau kehilangan anaknya, ya, kemudian dia bersedih, itu manusiawi, ya. Dan itu tidak mengurangi nilai kesabaran sedikit pun, ya, sepanjang yang bersangkutan tetap menerima takdir Allah Ta'ala, tidak meratapi, ya, tidak berkeluh kesah, ya, seakan menyalahkan takdir dan seterusnya, ya. Nah kemudian falamma dufina, saat dikuburkan, ya, saat jenazah Nabi SAW itu dikuburkan, qalat Fatimah berkata lagi, ya, radhiyallahu anha, ini kepada sahabat yang menguburkan itu, beliau berkata, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Ya, ini juga ungkapan kesedihan, ya. Dia berkata kepada sahabat itu yang mengubur itu, apakah hati kalian itu bisa baik-baik saja, tenang, ya, bisa mengubur Rasulullah SAW, menutupi beliau dengan tanah? Apa kalian bisa tenang melakukan itu? Ya. Itu sahabat ketika mendengar ungkapan itu diam saja, ya. Termasuk diantaranya yang hadir saat itu Anas, ya, Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah SAW, pelayan beliau yang senantiasa mendampingi Nabi SAW untuk urusan berbagai kepentingan beliau. Nah, itu Anas diam saja mendengar ucapan Fatimah itu, ya. Oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari, itu syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar, itu beliau jelaskan bahwa meskipun Anas atau sahabat yang lain itu diam, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu diam, tetapi kata beliau walisanu halihi yaqul, tetapi lisanul hal, sikap mereka atau gestur mereka, ya, bahasa tubuh mereka itu mengatakan, seakan mengatakan lam tatib anfusuna bidzalika illa anna qaharna ala fi'lihim tisalan li amri. Sebetulnya hati kami ini seakan ini, ya, Anas mengatakan dengan sikap yang terus saja mengubur itu, ya. Tapi diamnya dia itu seakan mengatakan bahwa sebetulnya hati kami ini juga berat, kami, ya, juga merasakan duka yang sangat mendalam, dan kami ini memaksakan diri kami untuk melakukan itu. Jadi anna qaharna ala fi'lihi imtisalan li amri. Jadi kami pun memaksa diri kami untuk melakukan itu semata-mata karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di antara tuntunan Islam itu kalau ada yang wafat itu memang dikubur. Apalagi ini yang wafat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu juga sedih. Cuman mungkin kalau dibandingkan perempuan itu kan kadang lebih ekspresif perempuan kan. Ya, tapi sahabat itu meskipun diam begitu itu juga sangat-sangat sedih, ya. Bahkan kata Ibnu Hajar, lisan hal mereka, dari bahasa tubuh mereka itu sebetulnya menyatakan bahwa mereka itu juga sangat bersedih, bahkan memaksa diri mereka untuk bisa melakukan itu semata-mata menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.